Kucing dan anjing ini tampak lucu dan menggemaskan. Pantas saja, karena binatang-binatang ini mendapatkan perlakuan istimewa dari pemiliknya. Lihat saja, mulai mandi dalam bathtub mahal, menata rambut layaknya di salon, hingga memotong kuku seperti manikur dan pedikur pada manusia. Semua dilayani layaknya manusia. Tidak hanya itu, binatang-binatang ini pun mendapatkan makanan-makanan mahal dari sang pemilik. Perawatan untuk binatang ini bisa jadi lebih mahal dari perawatan tubuh pemiliknya. Sudah tepatkah cara memperlakukan binatang peliharaan seperti ini? Sementara di sekitar kita masih banyak orang miskin yang susah makan dan tak berpakaian. Bagaimana Islam memberikan panduan cara mencintai binatang? Apakah selama ini kita sebagai umat muslim telah memperlakukan binatang dengan baik, atau justru kita telah jatuh pada sikap yang berlebihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Saat Allah menciptakan bumi dan segala isinya, maka tidak hanya manusia yang Allah ciptakan. Binatang merupakan salah satunya. Semua makhluk ciptaan Allah merupakan keseimbangan yang sangat penting artinya untuk melengkapi keberadaan makhluk lainnya. Tidak hanya dengan sesama manusia, ada adab-adab tertentu yang harus kita lakukan sesuai tuntunan agama dalam hidup ketika bersinggungan dengan binatang. Namun dalam kehidupan, masih saja banyak perbuatan sesama kita yang terkadang memperlakukan binatang secara semena-mena. Lihat saja, maraknya permainan adu binatang. Tak hanya dilakukan oleh anak-anak, bahkan juga orang-orang dewasa. Di beberapa daerah, banyak yang melakukannya dengan tujuan judi. Na'udzubillah min zalik. Berlindung di balik melestarikan tradisi, terkadang orang melanggengkan permainan adu binatang, seperti sabung ayam dan adu domba. Mungkin dahulu benar bahwa permainan adu binatang ini adalah warisan tradisi. Namun adu-mengadu binatang tetap saja berujung dengan menyakiti binatang. Sementara menyakiti binatang jelas adalah dosa. Sungguh, Islam adalah penuntun dan mengajari kita tentang kasih sayang. Kasih sayang dalam Islam juga diatur terhadap makhluk lain. Sebagai agama penutup, Islam adalah agama yang juga memberikan perhatiannya kepada binatang. Bahkan beberapa surat dalam Al-Quran dinamakan dengan nama binatang, seperti Al-An'am atau binatang ternak, An-Nahl atau lebah, An-Namal atau semut. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan secara khusus tentang pertemanan yang dijalin antara Ashabul Kahfi dengan seekor anjing dalam menentang kezaliman penguasa pada saat itu. Qitmir, anjing yang dengan setia menemani Ashabul Kahfi saat mereka berjuang mempertahankan keimanan mereka di tengah berhala yang kian marak. Qitmir tadinya merupakan seekor anjing liar yang akhirnya dipelihara Miksalmina untuk membantu menggembala domba. Hingga akhirnya Ashabul Kahfi dikejar oleh para penyembah berhala sampai bersembunyi di dalam gua. Qitmir berjaga di depan pintu gua hingga akhirnya Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 300 tahun. Qitmir dengan setia menemani tuannya, bahkan hingga akhirnya ajal menjemput mereka. Begitu setia dan penuh kasih sayang dari seekor anjing pada tuannya. Namun, sudahkah manusia berbuat hal yang sama pada hewan-hewan di sekitarnya? Binatang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang serta diperlakukan dengan baik. Memperlakukan hewan dengan buruk, maka akan mendapatkan ganjaran yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka.
Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang, tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang kepada seekor kucing, perempuan ini harus merasakan pedihnya siksa neraka. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata bahwa hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa memberi makanan dan minuman, sehingga hukuman atas perbuatan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sebagai umat muslim, sangatlah penting untuk memperhatikan bahwa kulit dan bulu binatang ternak boleh dimanfaatkan. Namun, Nabi Muhammad SAW melarang penggunaan bagian tubuh apapun dari binatang liar seperti kulit dan gading untuk hiasan, walaupun sekedar untuk alas lantai. Namun yang terjadi saat ini justru mengenaskan. Belum lama ini, 4 gajah Sumatera yang terancam punah ditemukan mati mengenaskan di Aceh. Gajah-gajah ini ditemukan tewas dengan gading yang hilang. Bahkan 2 dari ke-4 gajah tersebut masih berusia balita. Selain gajah, masih banyak pula hewan liar yang diburu demi kulitnya, hingga akhirnya saat ini populasi mereka pun terancam punah. Seringkali manusia merasa sebagai makhluk paling sempurna dan memiliki derajat paling tinggi dibanding makhluk lain. Hal ini membuat manusia seringkali memperlakukan hewan dengan tidak semestinya. Padahal hewan merupakan makhluk ciptaan Allah juga yang harus dijaga dan disayangi serta tidak mengambil manfaat yang berlebihan. Allah menciptakan hewan bukan untuk disakiti maupun dizalimi. Allah menyuruh manusia untuk memanfaatkan hewan dengan cara yang benar, tidak melampaui batas dan tidak menganiayanya. Jika aturan ini ditaati oleh semua orang, maka pembunuhan sia-sia terhadap beberapa jenis binatang liar demi meraih keuntungan semata niscaya tidak terjadi lagi. Demikian pula meskipun umat Islam diperbolehkan mengkonsumsi daging beberapa binatang tertentu, tapi perlu diingat bahwa hal ini tidak menghalalkan pembantaian secara kejam dan tak terkendali terhadap mereka. Namun masih banyak pula ditemukan peredaran daging sapi gelonggongan beberapa waktu lalu sebelum bulan Ramadan. Beberapa jam sebelum penyembelihan, hewan potong diminumkan air secara paksa dalam jumlah besar dengan maksud meningkatkan massa daging. Sehingga setelah hewan dipotong, berat dagingnya akan lebih tinggi dan dengan demikian harga jualnya lebih tinggi. Dalam waktu yang cukup singkat, namun cukup lama untuk proses jual beli, berat daging akan menyusut secara drastis setelah airnya keluar. Penjualan sapi gelonggongan jelas-jelas merupakan dosa besar dan juga melanggar hukum. Selain menyiksa hewan, sapi gelonggongan juga merupakan bentuk penipuan. Sayangnya, masih banyak pemilik sapi potong yang melakukan hal ini. Padahal Rasulullah selalu memberikan contoh untuk selalu mengasihi dan menyayangi, bahkan untuk hewan yang hendak disembelih. Rasulullah pernah bersabda agar umat muslim selalu memperlakukan dengan baik hewan yang akan disembelihnya, yaitu dengan cara menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya. Seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Dalam Islam, menyembelih hewan memiliki banyak syarat. Mulai dari syarat orang yang menyembelih, hewan yang akan disembelih, serta tata cara penyembelihannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehalalan daging yang akan dikonsumsi, serta mencegah perbuatan munkar terhadap hewan yang akan disembelih. Begitu pentingnya menjaga syarat penyembelihan, menunjukkan bahwa manusia tidak boleh semena-mena terhadap hewan. Masihkah kita ingkar akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menunjukkan kasih sayang terhadap hewan juga dicontohkan Rasulullah SAW ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Beliau juga telah bersabda, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya, kembalikanlah kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. Rasulullah mengajak umat Islam untuk menyayangi segala makhluk yang ada di bumi. Juga menjelaskan bahwa orang-orang yang sayang kepada makhluk yang ada di bumi, terlepas makhluk tersebut manusia, binatang maupun tumbuhan yang tidak diperintah membunuhnya, maka kita wajib berbuat baik kepadanya. Maka Zat yang Maha Penyayang akan berbuat baik kepada mereka. Seperti diriwayatkan pada hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, Allah. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit pun akan menyayangi kalian. Sifat penyayang terhadap binatang juga dicontohkan oleh sahabat Rasulullah, Abu Hurairah. Nama asli beliau Abdul Syams, namun setelah masuk Islam, namanya berganti menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Namun umat Islam mengenalnya dengan julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah terkenal dengan kunyah. Tentang julukannya ini, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia radhiyallahu anhu berkata, mereka memberikan gelar dan julukan kepadaku Abu Hurairah. Penyebabnya tidak lain karena aku pernah menggembalakan kambing untuk keluargaku. Dan saat itu kudapati anak kucing liar, lalu aku masukkan ke kantong lenganku. Ketika aku pulang kembali ke rumah, mereka mendengar suara kucing di kamarku, kemudian bertanya, suara apakah itu wahai Abdul Syams? Aku pun menjawab, anak kucing yang kutemukan saat menggembala kambing. Mereka berkata, kalau begitu engkau adalah Abu Hurairah. Semenjak itu, julukan dan gelar itu terus melekat kepadaku. Disebutkan di beberapa bagian dalam Sahih Bukhari bahwa dalam berbagai kesempatan dan peristiwa, Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah dengan panggilan Abu Hirin. Begitu jelasnya perilaku teladan yang dicontohkan Rasulullah serta para sahabat untuk menyayangi binatang. Seringkali umat muslim berlaku semena-mena terhadap hewan yang diharamkan untuk dimakan, seperti anjing dan babi. Saat melihat anjing di jalan, seringkali banyak yang melempari dengan batu. Anjing selama ini dilihat sebagai najis, dan umat Islam telah mengembangkan beberapa perintah yang memperingatkan umat Islam terhadap kontak dengan anjing. Sayangnya banyak umat Islam telah menggunakan pandangan ini untuk membenarkan kekerasan dan penelantaran anjing. Padahal jelas-jelas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan contoh yang diberikan Rasulullah. Memang air liur anjing haram jika terkena kulit manusia, bahkan diriwayatkan dalam hadis,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya wadah kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salah satunya dengan tanah. Maka seluruh ulama sepakat bahwa air liur anjing itu najis, bahkan level najis yang berat atau mughalladzah. Sebab untuk mensucikannya harus dengan air 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Namun, apakah berarti umat muslim boleh semena-mena terhadap anjing? Meskipun anjing itu najis, namun Islam juga mengajarkan cara untuk membersihkannya. Hal ini menjadi salah satu petunjuk bahwa umat muslim boleh bergaul dengan anjing. Tentu saja dengan batasan yang telah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Bahkan, memelihara anjing dalam Islam tidak diharamkan, terutama bila bermanfaat untuk hal-hal yang berguna, seperti untuk berburu, mencari jejak, dan sebagainya. Bahkan kita dibolehkan memakan hewan hasil buruan anjing yang telah diajar. Al-Quran mengistilahkannya dengan sebutan mukallaf. Sahabat-sahabat Rasulullah dulu juga memelihara anjing. Anjing-anjing ini dipelihara untuk membantu para sahabat saat berburu, menggembala, dan menjaga keamanan ladang. Bahkan hewan hasil buruan yang ditangkap anjing peliharaan halal untuk dimakan, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 4. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan binatang buas yang telah diajar dengan melatihkan untuk berburu di dalam ayat ini adalah anjing pemburu. Tentu bekas gigitan anjing pada tubuh binatang buruan tidak boleh dimakan. Tapi selain itu, hukumnya boleh dimakan dan tidak perlu disembelih lagi. Namun, meskipun diperbolehkan untuk memelihara anjing, umat muslim tetap wajib untuk melakukannya dengan beberapa syarat. Anjing yang dipelihara tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah. Selain itu, orang yang memelihara harus memperhatikan air liur anjing agar segera dibersihkan bila terkena. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jika seseorang memelihara anjing di dalam rumah, maka pahala amalnya akan berkurang setiap hari sebanyak 2 qiraf. Padahal 1 qiraf diumpamakan sebesar gunung Uhud. Untuk menghindari berkurangnya pahala amal, maka anjing yang dipelihara ditaruh di luar rumah. Meskipun anjing diletakkan di luar rumah, orang yang memelihara harus memastikan anjing tersebut diberi rumah atau kandang yang layak, diberi makan dan minum yang cukup, menjaga kesehatannya, serta memberinya kasih sayang. Tujuan memelihara anjing juga harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Memelihara anjing bukan untuk tujuan berburu, menjaga ladang atau kebun, untuk membantu menggembala hewan ternak, tidak dibolehkan. Apalagi jika hanya untuk hobi atau bangga-banggaan saja. Sebagian ulama juga membolehkan memelihara anjing demi kepentingan menjaga keamanan rumah. Sungguh, bersikap menyayangi terhadap segala ciptaan Allah tentu tidak akan merugikan kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda seperti diriwayatkan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Seorang wanita tuna susila pada suatu hari melihat seekor anjing yang berkeliling di sumur sambil mengulurkan lidahnya karena kehausan. Dia kemudian membuka untuknya selopnya dan mengisinya air. Maka Allah mengampuni dia karena kasih sayangnya pada anjing itu. Maka sayangilah siapa dan apa saja yang kamu sekalian mampu menyayangi mereka dari jenis-jenis makhluk Allah Ta'ala, meskipun makhluk yang tidak berakal. Dengan mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka dengan rahmat dan ampunan,
niscaya para malaikat akan memohonkan ampun bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyayangi hewan merupakan salah satu tuntunan agama Islam. Namun, saat ini banyak orang yang begitu mencintai hewan peliharaannya sehingga akan memberikan segalanya untuk mereka. Seperti yang saat ini sering terlihat, orang-orang memelihara hewan dengan perlakuan yang sangat mewah. Mulai dari makanan yang khusus, perlengkapan mandi berharga mahal, bahkan perawatan kecantikan hewan di salon yang melebihi perawatan manusia itu sendiri. Semua ini dengan dalih demi yang terbaik untuk hewan peliharaan. Namun, benarkah seperti itu? Di kota-kota besar berjamur segala macam salon. Tidak ketinggalan maraknya salon perawatan hewan. Salon khusus hewan ini menawarkan berbagai jenis layanan untuk hewan peliharaan. Perawatan ini mulai dari memandikan, memotong bulu, hingga hair spa dan pijat. Wow, perawatan ini bahkan sama seperti untuk manusia. Namun jangan salah, umumnya perawatan-perawatan khusus ini menelan biaya yang sangat besar. Bahkan banyak perawatan yang terkadang patut dipertanyakan. Benarkah hewan peliharaan membutuhkan semua itu? Menjaga kesehatan hewan peliharaan memang sangat penting, karena hal ini merupakan salah satu bentuk rasa sayang manusia terhadap hewan peliharaan. Namun di manakah batasannya? Perlukah segala macam perawatan mahal, kandang bersepuh emas, hingga pakaian-pakaian untuk hewan dengan harga yang sangat mahal? Padahal tanpa disadari, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang tidak mampu, yang bahkan tidak memiliki pakaian layak untuk dipakai. Jangankan pakaian, bahkan untuk makan sehari-hari, seringkali mereka tidak mampu hingga harus berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, kuda terbagi ke dalam 3 jenis. Seorang mendapatkan pahala karenanya, seseorang mendapat pakaian karenanya, dan seseorang mendapat dosa karenanya. Adapun orang yang mendapatkan pahala karena kuda ialah orang yang mengikatnya di jalan Allah dan memperpanjang talinya di tanah lapang atau padang rumput. Maka apa saja yang terjadi pada kuda tersebut di tanah lapang atau padang rumput, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jika orang tersebut memutus talinya, kemudian kuda tersebut berjalan cepat 1 langkah atau 2 langkah, maka jejak-jejaknya dan kotoran-kotorannya adalah kebaikan-kebaikan baginya. Serta kuda tersebut bagi orang tersebut adalah pahala. Orang satunya mengikatnya karena ingin memperkaya diri, namun ia tidak lupa hak Allah di leher dan tulang punggung kudanya, maka kuda tersebut adalah pakaian untuknya. Sedang orang satunya mengikatnya untuk sombong, riya, dan permusuhan, maka kuda tersebut adalah dosa baginya. Hadis tersebut hendaknya membuat umat muslim bertanya, di manakah kedudukan hewan peliharaan bagi kita selama ini? Apakah akan menjadi pahala atau justru menjadi dosa karena berlebihan yang tanpa sadar dapat menyeret kita kepada perbuatan riya dan sombong? Perlukah segala macam kemewahan untuk hewan peliharaan hingga kita lupa akan saudara-saudara kita sesama manusia yang membutuhkan uluran tangan serta kasih sayang? Padahal kasih sayang yang cukup dan perawatan kesehatan memadai terhadap hewan adalah yang sebenarnya diperlukan. Segala yang ada di bumi, hewan, tanaman, dan juga makhluk tak bernyawa seperti batu, air, tanah, dan udara adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Jika kita menyayangi itu semua, maka Allah pun menyayangi kita. Namun, tetaplah untuk tidak berlebihan dalam menyayangi segala sesuatu, termasuk kepada binatang peliharaan. Demikianlah khazanah hari ini. Semoga episode ini memperluas khazanah keilmuan dan keimanan kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih penyayang. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.